Shalom sahabat GKI, hari ini Kamis 30 November 2023, bersama-sama kita akan mengikuti sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Stefanus Lim menyampaikan salam hangat dari GKI Marta Dirja Purwokerto untuk kita semuanya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu kisah landak di musim dingin. Dan kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Roma 15 ayat 1 sampai 3 kita ucapkan bersama-sama demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, bagaimana kisah landak di musim dingin mengingatkan saya dengan sebuah cerita. Tersebutlah di daerah utara yang bersalju. Saat itu musim dingin mulai tiba. Dan ternyata kali ini udaranya amat sangat dingin, melebihi musim-musim dingin sebelumnya. Akibatnya banyak hewan mati karena ekstrimnya musim dingin di daerah itu. Lihatlah, di tengah-tengah hamparan salju yang tebal, ada binatang landak yang perlu kita perhatikan. Menarik, di tengah-tengah situasi musim dingin yang ekstrim ini, landak-landak ini memutuskan untuk kita perlu selalu bersama-sama dalam kelompok supaya kita tetap hangat. Dan benar, dengan cara seperti ini, mereka tertutupi dan terlindungi oleh diri mereka sendiri. Ketika landak-landak itu saling mendekat dan bersama-sama dalam kelompoknya. Tapi tahukah kita apa yang terjadi? Di saat landak-landak ini berdekatan satu dengan yang lain, ternyata duri-duri dari masing-masing landak saling melukai komunitas mereka ini. Jadi setelah beberapa saat mereka merasa saling terluka, landak-landak ini memutuskan lebih baik kita saling menjauhkan diri saja satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Ketika binatang-binatang landak ini memisahkan diri satu dengan yang lain, landak-landak ini mulai mati sendirian, bahkan beku. Tapi mereka ingat, kalau kita ini berdekatan, duri-duri kita itu saling menyakiti. Nah, sekarang landak-landak ini harus membuat pilihan. Apa pilihannya? Terkena duri sahabat mereka, ada luka-luka kecil, atau pilih mati karena saling menjauhkan dan berarti mereka akan hilang dari bumi. Landak-landak itu dengan bijaksana mengambil pilihan bahwa mereka memutuskan supaya dapat kembali bersama-sama. Dengan sebuah pertanyaan yang menarik, can I have a hug? Bisakah aku mendapatkan sebuah pelukan karena dinginnya cuaca ekstrim ini? Sahabat GKI, binatang-binatang landak ini terus belajar bagaimana hidup dengan luka kecil itu dianggap tidak masalah.
Karena memang hubungan yang sangat dekat bersama sahabat itu memang bisa melukai. Namun bukankah mereka bisa menerima kehangatan dan panas tubuh yang berasal dari teman-teman tersebut? Dan dengan cara ini, binatang-binatang landak ini mampu bertahan hidup. Menarik sekali. Bila kita memperhatikan kisah tentang landak di musim dingin ini, perlunya untuk tetap bersama dengan risiko bisa terluka. Tapi itu lebih baik daripada mati karena kedinginan. Apa kata firman Tuhan? Ibu bapak saudaraku, yuk kita baca sekali lagi Roma 15 ayat 1-3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang mengingatkan agar kita tidak hidup untuk diri sendiri. Agar kita bukan hidup untuk mencari kesenangan kita sendiri, namun mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bukankah Kristus juga berlaku demikian? Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ayo, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Indah sekali kisah landak di musim dingin. Mau mengingatkan saudara dan saya tentang satu sikap yang perlu kita miliki. Apakah itu? Bersatu kita maju. Bersama kita bisa. Selamat membangun komunitas yang saling menghangatkan satu dengan yang lain. Sekalipun kita bisa terluka, namun itu demi kebaikan bersama. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati komunitas kebersamaan kita tiap-tiap waktu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini bersama dengan sahabat GKI, kami merenungkan sabda firman-Mu. Dan kami menemukan indahnya kebersamaan, sekalipun kami bisa terluka ataupun tersakiti melalui komunitas kebersamaan ini. Namun biarlah kami belajar juga untuk membangun kehidupan di dalam komunitas kami. Berkati kebersamaan kami di tengah-tengah gereja-Mu dan jemaat-Mu. Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kebersamaan kami, dan biarlah kami yakin dan percaya di dalam anugerah kasih-Mu. Kami siap untuk bersatu, kami akan maju, dan bersama kami pasti bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan Gembala GKI hari ini. Tuhan memberkati. Amin.